Saat melakukan kebajikan, kadang pikiran tercemar dengan prasangka buruk. Apakah si penerima ini benar-benar membutuhkan atau memanfaatkan kebaikan orang lain? Bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Ketika orang mau berbuat baik, kita bermodita cita saja. Ya, Anda baik, sadu, sadu, sadu. Sudah, sebatas itu saja, itu sudah lebih dari cukup. Dan kita nggak perlu explain apa yang terjadi, karena apa yang kita lihat sebelumnya mungkin berikutnya berbeda. Who knows? Changeable, berubah kondisi yang kita alamin. Mungkin saja ada kondisi lain yang mempengaruhi, akhirnya ada perubahan itu sendiri. Artinya betul-betul kita nggak bisa pastikan. Misalnya kita pakai persepsi di masa lalu. Persepsi masa lalu itu pun sesuai dengan data kita, sesuai dengan kebijaksanaan kita. Kita nggak ngerti pastinya kebutuhan dia bagaimana. Nah, itu banyak faktor yang mungkin kita tidak bisa pahami, tapi kita bisa memahami dengan data yang kita punya. Itu akhirnya ada penilaian. Ya, tapi nggak bisa dihindari. Itu akan terjadi. Jadi ketika ada orang yang mau berbuat baik, ya itu tugas kita, ya salah satunya adalah ya ikut bermujizat cita atas kebaikan itu sendiri. Ya, lebih bijak kalau kita ya udah biarkan saja kebaikan itu terjadi. Kecuali ditanya, minta saran, silakan Anda sarankan. Kalau kita dengan niat untuk mencegah, berarti kita menjadi satu kondisi untuk menjadi satu penghalang karma baik orang tersebut tidak berbuah. Dan jadi satu penghalang dia tidak bisa berbuat kebaikan. Kalau dengan niat sengaja gitu ya. Nah, memang ini sulit untuk menghindari ini. Kadang saking baiknya kita mencegah orang berbuat baik, saking baiknya kita. Tapi itu nggak bisa disadari, saking care-nya kita gitu. Out of sympathy, kadang-kadang seperti itu. Makanya kondisi yang terbaik dalam berbuat baik secara abidama adalah sangkarikang, spontan, unprompted ya. Spontan lakukan kebaikan. Ketika kita berbuat baik melepas, itu akan berbeda nilainya dibanding dengan prompted, dengan ajakan, dengan analisa, dengan pemikiran. Bagus nggak ya kalau saya dana ya? Butuh nggak dia ya kalau saya dana ya? Ya, perlu nggak ya saya dana ya? Tepat nggak ya saya dana ya? Itu prompted, sasangkarikang, ya kan? Dengan ajakan, ajakannya analisa batin. Boleh nggak ya saya dana ya? Sesuai nggak ya saya dana ya? Oh iya, Bu. Boleh-boleh saya dana nih. Ini ladang yang tepat. Oh nggak boleh, saya nggak boleh berdana. Orang yang nggak tepat. Tapi bolehlah, kasihanlah dia. Saya kasih aja. Kasihanlah dia. Oh, saya perlu berbuat baik nih. Itu bagian-bagian dari promptednya itu. Bagian-bagian dari sasangkarikang dalam pikiran kita. Yang mempengaruhi kualitas kebaikan itu sendiri. Yang jadi masalah, kita nggak ngerti kadang seorang butuh atau tidak. Oke, dia memang nungguin orang lain untuk berderma kepada dia di satu tempat. Ya, dia mengharap supaya banyak orang yang berderma kepada dia. Mungkin ada motif keserakahan, mungkin. Tapi siapa tahu apa yang kita danakan ke dia, misal kasih makanan seperti yang Anda lakukan di taman, makanan Anda dimakan ketika memang dia lapar. Sehingga apa yang Anda lakukan itu adalah kaladana. Berdana di waktu yang sesuai. Ketika dia lapar, dia gunakan makanan Anda. Sehingga dia bisa hasilnya mendapatkan manfaat dari makanan Anda. Kaladana terjadi di sana. Walaupun dia ada motif untuk menumpuk atau meminta lebih dari makanan dari orang lain ya. Nah, itu urusan dia. Tapi kaladana itu terjadi.
misalnya. Nah, kita nggak bisa ngerti. Oh, memang kaladananya akan bertahap. Kaladananya by level. Artinya berdasarkan kualitas makhluknya sendiri dan juga berdasarkan kualitas kebutuhannya. Itu kaladananya bertahap. Tapi kondisi kaladananya terjadi. Ya kan ada kebutuhan di sana. Dan tapi nilai kualitas orang yang nerima itu kekotoran batinnya, terus pelaksanaan silanya juga akan mempengaruhi kualitas kaladananya. Tapi ketika itu memang dibutuhkan, kaladana adalah yang terbaik. Makanya kalau kita bisa kaladana, lakukan dengan spontan. Kita menjaga value kaladananya itu. Karena kaladana akan menyebabkan kita menjadi potensi atau bibit kita dalam satu kelahiran, kita akan bisa menikmati kekayaan di 3 masa. Masa muda, masa pertengahan, dan juga di masa yang di hari tua. Seorang bisa jadi kaya dari muda sampai tua. Itu salah satu sebabnya karena kaladana. Berdana di waktu yang sesuai. Artinya orang butuh, kita berikan dana tersebut. Itu kaladana. Ya, jadi perkara dia bisa atau enggak, nah balik lagi nih sudut pandang kita. Kita sulit untuk bisa memastikan, kecuali memang kita tinggal bersama sama mereka dah. Ketika kita tidak bisa mengetahui dengan ini, jaga kebaikan kita dalam berbuat baik. Itu saja. Yaitu akan lebih baik buat kita, sehingga kita menjaga value tentang kaladananya, kita menjaga value tentang sasangkarikangnya gitu kan. Sorry, asangkarikangnya, yang spontanitasnya itu, unpromptednya itu gitu kan. Kalau kita belum mengetahui pastinya, kalau kita sudah mengetahui pastinya, bergantung lagi, keputusan ada di kita. Kita berbuat baik hanya sekedar pengumpul kebajikan atau berbuat baik untuk praktisi dhamma itu sendiri. Sekali lagi, sudut pandang mana yang akan kita mau ambil? Kita sebagai praktisi dhamma atau pengumpul kebajikan saja?